Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesi self coaching kita pada hari ini berakhir dengan baik. Klien kita seorang digital marketer. Beliau fokus di jualan online, menjual sebuah jasa keuangan. Beliau menyampaikan bahwa keinginan untuk mendalami presentasi, menyampaikan materi, berbicara di depan umum yang awalnya grogi, merasa takut, galau. Alhamdulillah hari ini terselesaikan dengan memberikan acuan-acuan baru kepada beliau. Sebetulnya beliau adalah orang yang sangat percaya diri ya awalnya. Hanya saja beliau itu jarang ya berkomunikasi secara offline, tatap muka. Jadi selama ini lebih banyak closing terjadi itu secara online ya. Hanya mengandalkan WhatsApp marketing dan Facebook personal. Wah, itu keren banget ya. Apalagi dari pengakuan beliau, ternyata beliau itu sudah punya brand yang sangat bagus di bidang produk atau jasa yang beliau tekuni selama ini. Jadi orang kalau ngomong apapun perihal produk tersebut, maka dijamin ketika kita menyebutkan namanya, maka orang sudah pasti tahu bahwa orang yang kompeten di bidang ini adalah klien yang baru saja kita bantu, kita coaching pada sore hari ini ya. Dan alhamdulillah proses coaching terjadi dengan sangat lancar. Klien mengatakan, bagaimana sih cara saya menampilkan public speaking yang bagus, bagaimana cara saya agar suaranya tidak melemah ketika ketemu dengan orang-orang baru dan orang-orang yang banyak. Nah, jadi keluhan dari klien saya adalah beliau merasakan bahwa berbeda ketika beliau berbicara secara personal one on one dengan berbicara berdiri di depan panggung memegang mic. Itu sudah sangat membuat beliau tidak nyaman gitu loh. Ternyata kita menemukan ketidaknyamanan itu terjadi. Beliau mengatakan bahwa itu karena jam terbang. Oke, karena jam terbang maka kita berikan latihan kepada beliau selama 30 hari nonstop ya untuk public speaking. Kita akan bantu secara online sehingga beliau mulai hari ini, esok dan seterusnya akan belajar bagaimana menggunakan tools-tools online untuk meningkatkan jam terbangnya. Dan beliau akan berlatih di hadapan tim-timnya beliau, di depan orang-orang yang selama ini sudah terbiasa bertemu dengan beliau. Kemudian kita juga sharing beberapa studi kasus bagaimana beliau melakukan closing online dengan hanya mengandalkan WhatsApp marketing. Nah, di situ saya baru terbuka ada cara-cara sederhana yang ternyata mampu untuk meningkatkan sebuah closing dari menjual produk atau jasa secara online. Wow, ini sebuah cara yang sangat powerful dan ternyata siapapun orang yang mau melakukan ini dengan konsisten, tentu saja dengan clue-cluenya, dengan struktur yang pas itu akan membuat seseorang lebih mudah untuk melakukan closing public speaking secara online. Maksud saya melakukan closing untuk produk dan jasa yang dijual secara online. Kuncinya hanya dua, tiga. Yang pertama WhatsApp marketing, Facebook personal, dan
kegigihan, konsisten untuk melakukan teknik-teknik yang telah dipelajari dalam ilmu WhatsApp marketing. Apa saja ilmunya? Ya, tidak bisa kita bagikan di sini teman-teman, mohon maaf karena ini menyangkut privasi dari klien saya. Saya yakin lah teman-teman kalau hanya untuk ilmu WhatsApp marketing sudah pasti jago lah melakukannya. Dan beliau juga mengalami beberapa tahap sih ketika belajar WhatsApp marketing itu, mulai dari tahap yang biasa sampai kepada melakukan hal-hal yang luar biasa. Intinya semua hal butuh pengorbanan dan butuh pertukaran energi. Sebelum pulang, beliau menceritakan bagaimana kejadian-kejadian yang menimpa para fresh graduate ketika mencari pekerjaan, kemudian bertemu dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu yang beliau sampaikan sharingnya kepada saya. Dan ketika orang-orang yang anak-anak muda yang fresh graduate kemudian mengalami pengalaman yang kurang bagus dalam proses pencarian jati diri, itu merupakan sebuah proses yang wajar lah di dalam meniti karir dan kehidupan mereka. Jadi kembali kepada sebuah struktur atau pola yang saya temukan tadi malam ketika melihat video online di YouTube, kemudian belajar langsung dari seorang praktisi yang luar biasa, bagaimana beliau melakukan closing online dengan nilai yang tidak kecil. Kuncinya adalah kegigihan dan konsistensi teman-teman. Nah, ini bisa kita praktekkan buat teman-teman. Intinya adalah melakukan apapun yang sudah teman-teman miliki, lakukan dengan gigih, konsisten, insya Allah hasil pasti mengikuti. Jadi kalau kita kembali kepada klien yang kita coaching pada kesempatan kali ini, kesempatan hari Sabtu sore yang sangat baik ini, kita ditraktir oleh klien kita gurami bakar teman-teman. Nah teman-teman, kembali kepada intention saya yang saya sampaikan tadi pagi, bahwa saya ingin membangun channel ini adalah channel terkait public speaking. Maka saya akan fokus untuk membangun channel ini di public speaking saja ya. Nah, oke teman-teman, dalam hidup ini, dalam karir kita, mungkin kita akan mengalami satu masa di mana kita itu dalam kondisi ngeblank, tidak ada ide, gagasan, inovasi yang bisa kita munculkan dalam suatu waktu atau suatu keadaan ya. Itu merupakan fase-fase di mana seseorang memang wajar ya mengalami hal-hal seperti itu. Ketika kita mengalami sesuatu yang wajar dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, maka kita pun juga akan mengalami bagaimana kita itu sangat efektif dan produktif dalam hari-hari yang lainnya. Nah teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Kita sharing melatih kemampuan public speaking kita secara online seperti ini. Berlatih di mana? Ketika setir mobil. Nah, pada saat teman-teman melatih berbicara setir mobil di sini, fokus kita tetap ke depan ya, bukan ke kamera ya. Fokus ke jalan.
kita kendarai dengan pelan-pelan saja. Oke teman-teman, sambil menunggu lampu merah. Kalau lampu merah berarti kita bisa menatap ke kamera HP kita seperti ini. Tapi kalau sudah berjalan lampu hijau ya kita menatap, kita fokus ke depan. Memang apa ya teman-teman ya, ya seperti inilah. Ini sudah jalan hijaunya, maka kita pun fokus untuk belok ke kanan. Belok kanan, menikmati kemudahan dalam hidup ini. Entah kenapa kok pada hari ini pingin belok ke kanan melewati Gedung Munju. Oke, mungkin ingin merasakan sensasi yang berbeda saja teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu dulu aja karena kondisi cukup padat, jadi kita akan fokus ke setir. Nanti setelah kondisi cukup lengang, nah nanti kita akan lanjutkan ya tutorial bagaimana public speaking online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.